Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta pada kasus 1. Sebagai coach yaitu Ibu Ayu Puspitasari, lalu coach adalah Ibu Armela Indiani, pengamat 1 Nur Najijah, pengamat 2 Ibu Mairina. Kepada Ibu Ayu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ibu Armelia, yang kedua Ibu Nur Ngaziza, yang ketiga Ibu Mairina Nawi, dan yang keempat saya sendiri Ibu Ayu Puspitasari. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan praktek coaching untuk kasus 1 yang bercerita tentang bahwa ada seorang guru yang memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan yang lain. Dia lebih memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Berikut adalah praktek coaching dari kelompok 1. Untuk kasus yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Ananda Mela. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu ingin berdiskusi dengan Ananda Mela. Apakah nanti siang setelah pulang sekolah Ibu bisa berbincang dengan Ananda Mela? Bisa, Bu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Baiklah, Ibu tunggu nanti di kantor guru ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Ayo, sini. Duduk di samping Ibu. Tadi Ibu sudah selesai mengoreksi tugas hari ini. Ibu lihat akhir-akhir ini nilai Ananda Mela bagus loh. Pasti Ananda Mela rajin belajar di rumah ya. Ibu sangat senang dengan peningkatan hasil belajar Ananda Mela. Good job, Nak. Tadi sepertinya Ananda Mela mau bercerita sesuatu pada Ibu. Apa itu? Ini, Bu, ada hal yang membuat saya bingung tentang tugas kelompok yang Ibu berikan. Baik, apa yang Ananda Mela harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin Ibu membantu saya mendapatkan solusi dari kebingungan saya ini, Bu. Baik, coba ceritakan dengan jelas apa yang menjadi kebingungan Ananda Mela kepada Ibu sekarang. Baik, Bu, tapi Ibu kalau saya bercerita, Ibu jangan marah ya. Iya, Nak, Ibu tidak akan marah. Terima kasih, Ibu. Jadi begini, dalam pengerjaan tugas kelompok itu, saya lebih suka mengerjakan tugasnya sendiri, tidak mau bersama teman-teman, soalnya saya merasa kurang nyaman, Bu, jika dikerjakan bersama teman-teman yang lain. Apa yang membuat Ananda Mela tidak nyaman? Gimana ya, Bu ya? Sebenarnya teman-teman itu kalau diajak mengerjakan tugas itu mereka malah bermain-main, Bu. Tidak fokus mengerjakan tugasnya. Jadi akhirnya saya kerja sendiri tugas itu, Bu. Dan saya merasa nilainya selalu lebih bagus jika saya mengerjakan sendiri, Bu. Oh, begitu ya ceritanya. Coba Ibu mau tanya dulu sama Ananda Mela. Apakah Ananda Mela itu sudah mengajak teman-teman untuk fokus pada tugas kelompok agar dikerjakan secara bersama-sama? Sudah, Bu. Bahkan saya sudah berkali-kali mengingatkan teman-teman. Cuman teman-teman banyak yang tidak memahami tugasnya dan memilih bermain daripada mengerjakan tugas, Bu.
Baik, di sini Ibu dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan teman-teman kelompoknya itu tidak memahami cara mengerjakan tugas. Coba, apakah Ananda Mela masih ingat dengan hal yang sudah kita pelajari tentang gotong royong? Oh iya Bu, saya ingat waktu itu Ibu menjelaskan bahwa gotong royong itu kita harus saling membantu supaya pekerjaan cepat selesai ya Bu. Iya, benar sekali. Coba Ananda Mela kaitkan gotong royong dengan masalah yang Ananda Mela ceritakan tadi. Jadi saya harus memberikan pengertian dan mengajak teman-teman untuk bergotong royong bersama-sama dalam mengerjakan tugas kelompok ya Bu, supaya tugasnya dapat selesai dengan tepat waktu. Iya, benar sekali Ananda Mela. Bagus, Ananda Mela, alhamdulillah kita sudah menemukan solusi dari masalah Ananda Mela tadi. Apakah masih ada lagi yang mau Ananda Mela ceritakan kepada Ibu dan merasa kurang nyaman? Iya Bu, masih ada satu lagi Bu yang saya merasa kesal dan dengan teman-teman karena saya menginginkan untuk mengerjakan tugas itu di rumah saya saja, tapi teman-teman malah menginginkan ke rumah Mairina. Oh, kalau begitu, Ananda Mela masih ingat tidak dengan materi sila keempat tentang menghormati orang lain yang berbeda pendapat yang kita bahas minggu yang lalu? Masih ingat Masih sih ingat Bu, nggak? masih. Oh ya. Coba sekarang Ananda Mela kaitkan kembali materi tersebut dengan masalah Ananda Mela tadi. Jika ada teman yang berbeda pendapat dengan kita, saya harus menerima pendapat teman itu dengan senang hati, dengan ikhlas. Seperti itu kan ya Bu? Bagus sekali, Nak. Ibu senang sekali mendengarnya. Baiklah, sekarang menurut Ananda Mela, kira-kira hal apa yang paling harus dilakukan selanjutnya? Saya akan membantu teman kelompok yang belum paham dalam mengerjakan tugas kelompok dan mengajak teman-teman untuk bergotong royong mengerjakan tugas kelompok ini, Bu. Good job. Ibu sangat senang mendengarnya, Nak. Baik, Bu. Besok saya akan kerja kelompok di rumah Ajijah. Saya akan coba mengajak teman-teman untuk fokus dan membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam bekerja kelompok. Bagus, Nak. Sekarang Ananda Mela telah mendapatkan solusi dari kebingungan Ananda Mela tadi, kan? Iya, Bu. Alhamdulillah, sekarang saya sudah merasa lebih baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu juga sangat senang mendengarnya, Nak. Baik, Nak. Selanjutnya, menurut Ananda Mela, komitmen apa untuk menjalankan rencana yang Ananda Mela buat tadi? Mulai besok akan mengerjakan pekerjaan kelompok dengan cara bersama-sama dengan teman-teman, Bu. Bagus. Kira-kira siapa ya yang akan dan bisa membantu Ananda Mela dalam menjalankan komitmen Ananda Mela itu? Saya akan ke rumah Nur Ngajija besok karena rumahnya paling dekat dengan saya. Terus saya akan membicarakan tentang rencana tugas kelompok selanjutnya. Kemudian mengajak teman-teman besok berkumpul di rumah Nur Ngajija dan mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Wah, bagus sekali, Nak. Terima kasih, Bu. Iya, Ananda Mela, sama-sama. Selalu semangat ya, Nak. Rajinlah belajar terus. Baik, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Bu. Ibu sudah membantu saya hari ini. Saya mohon izin pamit karena saya sudah dijemput. Baik, hati-hati di jalan ya, Ananda Mela. Ya, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nur Najijah selaku pengamat 1 dan selanjutnya nanti akan ditambahkan dengan Ibu Mairina selaku pengamat 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil pengamatan saya, dari praktik dari kasus pertama, alhamdulillah antara coach dan coachee sudah mempraktikkan
coaching model Tirta dengan baik. Sudah tersampaikan tujuannya, identifikasinya, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kucinya. Kemudian dari rencana aksinya juga sudah dapat terselesaikan apa permasalahannya. Yang terakhir juga tanggung jawabnya, komitmennya sudah dapat nantinya dijalankan sesuai rencana aksinya. Mungkin dari saya pengamat 1 seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau dilihat dari kasus 1 ini tentang permasalahan murid yang dia memiliki nilai bagus, punya semangat belajar, sehingga dia tidak nyaman dengan teman-temannya yang dia rasa masih kurang dalam belajar, masih suka bermain-main. Nah, di sini Coach sudah mengarahkan dengan baik ya, mengingatkan kembali akan pentingnya kerjasama dan gotong royong, dan arti pentingnya kebersamaan. Dan coaching juga sudah mengambil suatu tindakan untuk membantu teman-temannya yang selama ini ternyata main-main karena merasa kesulitan dalam belajar. Jadi pengarahan yang diberikan coach yang didapat dari coach itu ialah dengan membantu teman-temannya untuk dalam kesulitan belajar dan mengajak teman-temannya untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Juga bisa menghargai pendapat dari teman-teman sehingga tidak cepat baper dengan teman-teman. Nah, saya rasa ini sudah dapat sekali dari coachnya mengarahkan, juga dari sikap anak untuk melakukan perubahan terhadap dirinya. Saya rasa itu aja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching untuk kasus 1 yang dipraktekkan oleh kelompok 1. Semoga bermanfaat bagi yang menyimak materi mengenai coaching. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta pada kasus kedua. Kasus kedua yang akan menjadi coach adalah Ibu Ngajijah, yang akan menjadi coach adalah Ibu Mairina, pengamat 1 itu Ibu Ayu Puspita, pengamat 2 Ibu Armela Indriani. Pada Ibu Nur Ngajijah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan praktik coaching model Tirta. Kasus 2 yang bercerita, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Berikut praktik coachingnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak Mai. Kebetulan nih ketemu di sini. Ibu udah lama ingin berdiskusi dengan Nak Mai. Apakah nanti siang setelah pembelajaran Nak Mai ada waktu? Bisa Bu. Kebetulan juga saya juga ada yang ingin saya curhatkan ke Ibu. Baiklah, Ibu tunggu nanti di ruang guru ya. Baik Ibu.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk, Nak Mai. Silakan duduk. Oh iya, Nak Mai, Ibu ingin tahu bagaimana dengan pembelajaran bahasa Inggris Nak Mai ya akhir-akhir ini? Oh iya, Bu. Kemarin guru bahasa Inggris mengadakan ulangan mendadak dan saya yakin saya bisa mengerjakan dengan benar. Tapi nggak tahu kenapa kok nilai saya dapat jelek. Oh, begitu. Baik. Jadi, tujuan yang ingin dicapai dari pertemuan hari ini apa, Nak Mai? Iya, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Oh, begitu. Baiklah. Coba ceritakan masalah yang Nak Mai alami kepada Ibu. Nak Mai tidak perlu merasa takut ataupun malu karena Ibu adalah orang tua Nak Mai di sekolah. Baik, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini, Bu. Sebenarnya saya merasa tidak nyaman saat pembelajaran bahasa Inggris. Tidak nyaman? Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Jadi begini, Bu. Guru bahasa Inggris kan membuka les privat di rumahnya setiap hari Sabtu. Terus sebagian besar teman di kelas saya mengikuti les privat tersebut, kecuali saya dan dua teman saya. Saya jadi merasa tidak nyaman karena saat pembelajaran berlangsung, guru tersebut sering menyindir saya dan dua teman saya itu karena tidak mengikuti les privat. Dan saya merasa kalau nilai yang diberikan kepada saya itu tidak adil, Bu. Teman-teman yang mengikuti les privat, semua nilainya lebih baik daripada nilai saya. Oh, begitu. Terus kalau Ibu boleh tahu, kira-kira apa sih yang menyebabkan Nak Mai tidak ikut les privat? Begini, Bu, kebetulan les privat bahasa Inggris itu waktunya bertepatan dengan waktu belajar saya di TPA. Terus, apakah kamu sudah menyampaikan hal tersebut kepada guru bahasa Inggris? Sudah, Bu. Apa jawabannya beliau? Beliau bilang tidak apa-apa. Tapi entah kenapa saya tetap saja merasa tidak nyaman dan merasa tersindir saat pembelajaran beliau. Menurut Nak Mai, kata-kata apa sih yang menunjukkan bahwa guru bahasa Inggris menyindir Nak Mai? Hehe, begini Bu, belajar bahasa Inggris itu penting, jadi perlu adanya praktek agar bisa memahaminya. Saat bilang seperti itu, raut mukanya sepertinya tertuju kepada saya dan dua teman saya yang tidak mengikuti les privat. Jadi saya merasa tersindir dan itu membuat saya tidak nyaman belajar bahasa Inggris dan nilai saya pun ikut jeblok. Jadi, boleh Ibu menyimpulkan bahwa guru bahasa Inggris tidak menyindir Nak Mai. Nak Mai merasa tidak nyaman dan Nak Mai nilainya jeblok. Iya Bu, benar, itu perasaan saya saja. Saya kemarin sebelum ulangan dadakan bahasa Inggris tidak belajar karena saya keasikan nonton film sampai larut malam. Makanya nilai saya jeblok dan saya merasa jawaban saya sudah benar. Nah, sekarang sudah jelas kalau begitu. Perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil itu ternyata hanya perasaan Nak Mai aja. Kira-kira apa yang akan Nak Mai lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Nak Mai hadapi ini? Saya akan mencoba menghilangkan perasaan-perasaan negatif tersebut pada diri saya. Dan saya akan belajar lebih giat lagi, Bu.
Nah, itu pemikiran yang bagus, Namai. Selanjutnya, kira-kira apa yang akan Nakmai lakukan selanjutnya? Saya akan mulai belajar dengan giat serta memanage waktu dengan baik dengan membuat jadwal harian. Bagus, Ibu senang mendengar jawaban Nakmai dan pemikiran Nakmai. Dan Ibu yakin nilai Nakmai ke depannya akan lebih baik. Dan perlu diingat bahwa setiap guru pasti akan senang dan bangga jika muridnya giat belajar. Baik, Bu. Saya ucapkan terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang, plong rasanya. Insya Allah ke depannya saya bisa belajar dengan tenang dan nyaman mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Lalu, komitmen apa yang akan Nakmai lakukan untuk menjalankan rencana Nakmai tadi? Saya mulai saat ini akan belajar lebih giat lagi dan belajar tepat waktu sebisa mungkin sesuai jadwal harian yang sudah saya buat. Bagus. Kira-kira siapa yang akan membantu Nakmai dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan mengajak teman saya yang tidak mengikuti les privat untuk belajar lebih giat. Dan saya akan menemui guru bahasa Inggris untuk meminta maaf karena saya telah berburuk sangka kepada beliau dan saya akan meminta saran atau tip agar saya belajar bahasa Inggris dengan baik sehingga saya mudah memahaminya saat belajar bahasa Inggris. Wah, benar-benar komitmen yang sangat bagus. Wah, ya Bu, terima kasih atas bimbingannya dan waktunya. Iya, Nakmai, sama-sama. Kamu itu anak hebat. Pasti kamu bisa. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, Nakmai. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semangat Bu. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ayu Puspita sebagai pengamat 1 dan nanti saya akan menambahkan sebagai pengamat 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai pengamat 1 dari hasil coaching kasus 2 tentang guru bahasa Inggris yang membuka les privat dan muridnya merasa tersindir karena tidak mengikuti les privatnya. Menurut pengamatan saya, untuk tujuannya juga sudah jelas dari percakapan tadi. Kemudian coach sudah mengidentifikasi masalah dengan menggali permasalahan. Kemudian rencana aksinya juga sudah jelas. Murid jadi dapat merefleksi dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan karena tadi murid hanya merasa tersindir karena raut mukanya yang tertuju pada murid yang ada beberapa murid yang tidak ikut les. Tetapi itu ternyata hanya sebuah prasangka buruk sehingga murid sadar akan kesalahannya dan bisa merefleksikan dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan. Mungkin itu dari pengamatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ayu. Tambahan dari saya juga sama sependapat dengan Ibu Ayu. Kalau apa yang sudah dilakukan Ibu Adija sebagai coach itu sudah bagus. Beliau pertama itu melihat tujuannya, lalu setelah itu mengidentifikasi, setelah itu menggali potensi apa yang ada di diri anak tersebut, lalu Ananda itu juga
akhirnya bisa mengenali potensi dirinya, terus juga bisa membuat komitmen untuk dirinya dan memberikan motivasi, sehingga dia merasa ketika sedang dilakukan coaching itu tidak terbebani dan tidak memaksa. Saya juga melihat sebagai coaching, Ibu Mairina yang berperan sebagai coaching juga sudah bagus menyampaikan apa yang ada di cerita itu, di kasus itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Demikian praktek coaching kasus 2 oleh kelompok 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta pada kasus 3. Di kasus 3 ini bercerita bahwa rekan Anda bercerita jika ia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana sikap Anda? Berikut praktek coaching dengan model Tirta pada kasus 3 oleh kelompok 1. Ya, Assalamualaikum Bu Mela. Apakah Bu Mela ada waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Ajijah. Ada apa Bu Ajijah? Saya lihat Ibu sedang bersedih nih. Mohon maaf Bu Mela, saya jadi mengganggu aktivitas Bu Mela nih. Tidak apa-apa Bu Ajijah. Begini Bu Mela, saya perlu seseorang untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya. Apakah Bu Mela bisa membantu saya? Jadi apa nih yang bisa saya bantu buat Bu Ajijah? Ada apa Bu Ajijah ingin pembicaraan hari ini? Sebetulnya saya hanya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi Bu Mela. Masalah apa sih Bu Ajijah? Coba Bu Ajijah ceritakan apa yang sedang Bu Ajijah rasakan. Bu Mela ingat nggak beberapa hari yang lalu saya kan supervisi nih di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya dapat teguran dari pengawas. Loh, kok bisa Bu? Lalu apa yang menyebabkan Bu Ajijah mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya ya Bu, sebenarnya masalahnya sih sepele. Sepele seperti apa sih Bu Ajijah? Saya itu kemarin ditegur karena pada waktu supervisi sama pengawas mengenai pengajaran saya. Oh, proses pengajaran yang bagaimana sih Bu Ajijah kalau boleh tahu? Dia itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Ajijah dengan respon pengawas tersebut? Ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini kalau saya mengajar itu ya saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku-buku referensi di perpustakaan. Yang penting kan sesuai dengan kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi itu masalahnya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bu Ajijah. Selama ini, apa yang sudah Bu Ajijah lakukan dalam kegiatan belajar mengajar? Seperti yang saya jelaskan tadi, Bu Mela, saya menggunakan berbagai sumber. Saya bisa ambil buku di perpustakaan, mengajak anak-anak mengamati lingkungan di sekitar, mengajak anak-anak bermain sambil belajar, dan menonton video bersama.
Oh gitu, mengapa ya Bu Ajijah tidak menggunakan buku teks dalam mengajar? Karena menurut saya sumber belajar itu tidak harus dari buku teks aja. Lingkungan juga bisa menjadi sumber belajar. Selain itu, sumber belajar yang saya gunakan sudah membuat anak-anak termotivasi, Bu Mela. Dan paling penting kan sudah mengacu pada kurikulum. Bukannya seperti itu sudah cukup ya, Bu Mela? Wah, sebenarnya sih sudah bagus menurut saya. Lalu bagaimana dengan hasil siswa ketika Bu Ajijah menggunakan sumber belajar itu? Seperti yang sudah kita ketahui kan, karena karakter anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang sistem belajarnya dia berbeda. Menurut Bu Ajijah gimana? Oh iya, Bu Mela. Saya tidak kepikiran ya sampai ke sana. Selama ini sih sebetulnya ada beberapa anak yang hasilnya kurang maksimal sih, Bu. Nah, itulah Bu Ajijah pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu Bu Ajijah supaya menggunakan sumber belajar itu untuk lebih memudahkan. Kalau saya pikir-pikir, ada benernya juga sih, Bu Mila, ya. Iya, setelah Bu Ajijah bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Ajijah? Terus terang sih, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Jadi resah sih, Bu Mila. Di rumah juga kepikiran terus. Mau apa-apa jadi nggak enak karena ya itu kepikiran terus. Hmm, lalu apa sih yang membuat Bu Ajijah nggak nyaman selama ini? Nah itu Bu Mela, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan ke kepala sekolah kita, Bu. Saya takut, Bu, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Apalagi sebentar lagi saya kan mau naik pangkat, Bu Mela. Gimana ya, Bu? Saya jadi kepikiran nih, Bu. Oh begitu Bu Ajijah. Jadi saya dapat menyimpulkan yang membuat Bu Ajijah merasa sedih, nggak nyaman, itu karena supervisinya itu ya Bu. Nah Bu Ajijah tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ketika pengawas memberikan pendapat ke Bu Ajijah, memberikan argumen, lalu pengawas merasa tersinggung dan menyampaikan kepada kepala sekolah dan akhirnya Bu Ajijah jadi kepikiran itu ya permasalahannya ya. Iya, betul Bu Mela. Kira-kira nanti saya dipanggil nggak ya? Atau ditegur nggak ya sama kepala sekolah? Kalau menurut saya sih Bu, untuk masalah ini Bu Ajijah bisa merefleksikan diri dulu dan bisa menyiapkan diri. Jika ditegur kepala sekolah, Bu Ajijah harus sudah siap menjelaskan apa alasan yang sebenarnya. Mulai dari yang supervisi, terus saat Bu Ajijah ditegur pengawas, terus saat Bu Ajijah memberikan argumen. Ah, Bu Mela ini mudah-mudahan ya Bu Mela. Iya, nah dari yang sudah Bu Ajijah sampaikan tadi, lantas apa rencana Bu Ajijah ke depannya? Saya berniat menemui kepala sekolah kita, Bu, untuk membicarakan hal ini. Barangkali nanti beliau juga memberikan solusi. Benar. Lalu ada hal lain selain ini? Saya juga akan mencoba menemui pengawas kita, Bu. Saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses mengajar, saya ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks. Sekaligus, jika bertemu beliau, saya ingin berkomunikasi. Bagaimana sih proses belajar mengajar yang baik? Benar. Lalu baiknya seperti apa ya proses belajar mengajar di kelas menurut Bu Ajijah? Setelah ini mungkin saya akan memakai buku teks juga sumber belajar yang utama sebagai sumber belajar yang utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin-kemarin sudah pernah saya gunakan itu juga sih akan sayang sih. Kemarin anak-anak sudah antusias belajarnya. Langkah yang Bu Ajijah ambil itu sudah tepat. Saya setuju dengan idenya Bu Ajijah menggunakan buku teks. Alhamdulillah Bu Mela, sekarang saya sedikit agak lega. Jujur, saya sebelumnya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini.
Apalagi kalau berhubungan dengan atasan. Pas awal agak was-was. Takutnya nanti salah langkah. Alhamdulillah kalau Bu Ajijah sekarang sudah merasa lega. Lalu dari yang Bu Ajijah rencanakan tadi, ada komitmen yang akan Bu Ajijah lakukan setelah ini yang direncanakan? Kalau hal itu sih Bu, dalam proses belajar mengajar, tentu saja saya akan tetap mengacu pada buku kurikulum. Kemudian, saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk dari pengawas yang mengharuskan menggunakan buku teks dalam mengajar. Setelah ini selanjutnya rencana Bu Ajijah apa? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan Bu Ayu, karena Bu Ayu mengajar di jenjang yang sama dengan saya. Jadi, kami bisa sama-sama bisa saling mengingatkan. Nah, ide bagus tuh Bu Ajijah. Semoga masalahnya bisa terselesaikan ya Bu Ajijah. Bu Ajijah juga dapat bekerja dengan rasa yang nyaman, aman, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Mela. Terima kasih juga atas waktunya. Sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jadi sedikit lega. Bu Mela, semoga kita menjadi guru-guru yang menjadi teladan baik untuk anak-anak kita. Amin, amin ya Rob. Sama-sama Bu Ajijah. Baik Bu Mela, saya ada jam mengajar lagi nih. Saya mau ke kelas dulu ya. Baik Bu Ajijah, silahkan. Assalamualaikum Bu Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Ayu Puspita dan Ibu Mairina sebagai pengamat dalam kasus ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan pengamatan atas kasus 3, yaitu guru pada kasus 3, guru yang kasus 3 apa tadi? Mendapat teguran. Oh iya. Teguran dari pengawas karena tidak memakai buku teks. Guru yang mendapatkan teguran dari pengawas karena menggunakan buku teks. Nah, sebagai sumber belajarnya, dan pengawasnya merasa tersinggung karena sang guru memberikan argumen tentang sumber belajar yang digunakan. Baik, menurut pengamatan saya, yang sebagai coach sudah mantap sekali, hebat. Teknik coachingnya juga sudah dapat, sudah memberikan tujuan coaching yang sudah jelas dan tujuannya juga sudah tercapai. Kemudian dari identifikasi masalah, coach juga sudah bagus dalam menggali potensi dari coachingnya. Kemudian rencana aksi juga sudah sangat jelas. Sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan rencana aksi yang dilakukan. Perbaikan diri dan refleksi juga sudah terlihat, sudah jelas di sini, sudah terpikir di coachingnya kalau dia sudah melakukan refleksi dan perbaikan untuk di masa yang akan datang. Mungkin itu pengamatan dari saya. Silahkan ditambahkan untuk Bu Mai sebagai pengamat 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus 3 ini tentang seorang rekan yang ditegur pengawas saat supervisi karena tidak menggunakan buku teks, permasalahannya seperti itu. Nah, menurut saya coachingnya sudah bagus, sudah mendengarkan dengan baik, sudah mendampingi, juga gesturnya juga sudah baik, sehingga rekan tersebut bisa mengambil juga suatu keputusan yang baik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan menyadari pentingnya juga kalau buku teks
itu juga perlu. Nah, terus juga sudah siap seandainya nanti merefleksi diri, sudah siap seandainya nanti dipanggil dengan kepala sekolah atau menanyakan hal tersebut. Ya, menurut saya sudah bagus lah. Cara mengcoachingnya juga dalam menyelesaikan masalahnya. Terus saya begitu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching kasus 3 oleh kelompok 1. Semoga bermanfaat bagi yang menyimak materi mengenai coaching.